Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari peci merah ya, saudara-saudara. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Salam Pancasila. Rencananya saya akan berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Ya, tujuan saya ke sana adalah ikut memberi pendapat, memberi saran dan nasihat. Ya, agar apa? Agar marwah dan martabat mantan Presiden Republik Indonesia terjaga dengan baik. Selama ini saya lihat Jokowi memutuskan apa-apa sendiri atau diberi petunjuk oleh orang-orang yang salah. Ya, contohnya, menurut saya sebetulnya Jokowi nggak usah melayani tentang pengadilan ijazah palsu, nggak usah menanggapi tuduhan-tuduhan tentang ijazah palsu. Kenapa? Karena itu sama saja menurunkan harkat dan martabat mantan Presiden Republik Indonesia yang terhormat. Ya, turun dengan sangat jauh derajatnya. Ya, melayani Roy Suryo, melayani Sianipar, Dokter Tifa, nggak selevel Jokowi. Ya, itu menurut saya nggak selevel. Ya, harusnya didiamkan saja, biarkan nanti masyarakat yang menilai. Ya, kalau Jokowi menanggapi, akhirnya masyarakat pun jadi menilai. Ada perlawanan, dan perlawanan itu sebetulnya tidak seimbang. Ya, kalau dinilai dari kehormatan, harkat dan martabat, ya jauh dong kehormatan martabat dari Jokowi yang mantan Presiden Republik Indonesia dengan ya Roy Suryo, Egy Sujana, Sianipar, terus Bambang Tri. Bagaimana menurut kalian? Ya, layak nggak saya memberi nasihat ke Jokowi? Salam Pancasila. Lama-lama rasanya saya kasihan sama Jokowi, ya, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Coba kalian kasihan nggak? Kalian kasihan nggak? Perhatikan, ya, Jokowi mengalami tekanan mental yang sangat berat. Ciri-cirinya adalah perubahan hormonal. Nggak usah bicara ilmiah lah ya. Perubahannya kelihatan dari mulai banyak kerutan di wajahnya. Beda dengan waktu jadi presiden waktu itu ya, riang gembira, tenang, damai. Karena sekarang didesak dengan banyaknya perkara-perkara yang dituduhkan kepada dia. Terakhir soal ijazah palsu. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Ya. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari peci merah. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto itu akan menghapus sistem outsourcing pekerja, saudara-saudara. Di mana ia memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuk untuk mencari cara menghapus sistem tersebut. Nah, di mana saudara-saudara dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh tanah air ya. Lalu beliau mengatakan, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto, saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tegas Pak Prabowo itu dalam pidato Hari Buruh ya di Monas, Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025. Lalu saudara-saudara,
Pak Prabowo juga mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia harus menjaga juga kepentingan investor. Kalau mereka investor tidak berinvestasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Prabowo turut menyetujui usul para pemimpin serikat buruh untuk segera mempertemukan pekerja dengan pemodal di Istana Bogor ya, saudara-saudara. Nah, selanjutnya Prabowo menyebut dirinya bakal menggelar pertemuan antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pimpinan perusahaan. Iya. Lalu Pak Prabowo juga mengatakan, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung kepada mereka penghasilan rendah. Sambung Pak Prabowo ya. Nah, lalu Prabowo mengungkapkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan. Nah, lalu Prabowo juga mengungkapkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya itu sudah mengelontarkan lebih dari 500 triliun ya, saudara-saudara, bagi rakyat miskin. Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima, jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Tegas Pak Prabowo lagi ya. Nah, dalam peringatan itu kan saudara-saudara, peringatan May Day ya, hanya 3 serikat buruh yang berkumpul dan berdiri bersama Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day. Rinciannya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Iya, sementara Serikat Buruh dan aliansi masyarakat sipil lainnya berkumpul di depan gedung DPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari peci merah. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo bakal hapus outsourcing. Iya. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.